Halo Rek, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Jalaluddin dengan NIM terakhir 035 dari Prodi Pariwisata. Halo Rek, perkenalkan nama saya Alif Akbar Mulia dengan 3 digit 6 terakhir 037 dari Prodi Pariwisata. Halo Rek, perkenalkan nama saya Nisrina Wenderningrum dengan NIM terakhir 038 dari Prodi Pariwisata. Halo Rek, perkenalkan nama aku Laili Sufiana Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 048 dari Prodi Pariwisata. Halo Rek, aku Silvi Fatika Sari dengan 3 digit NIM terakhir 051 dari Prodi Pariwisata. Halo Rek, perkenalkan saya Andri Faiz 3 NIM digit terakhir 064 dari Prodi S1 Pariwisata. Jantung Jawa Timur, tepatnya di Mojokerto, terhampar padang rumput yang luas serta danau yang tenang dan pemandangan Gunung Penanggungan yang sangat indah. Di mana lagi kalau bukan di Ranu Manduro, tempat yang pernah viral yang dianggap sebagai New Zealand-nya Jawa Timur. Melalui video kali ini kami akan mengulik tentang etika estetika Ranu Manduro, dari permasalahan hingga solusi kreatif untuk keberlanjutan destinasi Ranu Manduro. Mari kita mulai eksplorasi mendalam mengenai keindahan Ranu Manduro serta sejarah transformasi Ranu Manduro. Ranu Manduro dulunya adalah bekas tambang pasir Sirto yang dioperasikan pada tahun 2016 hingga 2018. Setelah penambangan dihentikan, Ranu Manduro ini menjadi danau buatan yang dikelilingi oleh padang rumput hijau yang indah dan sempat viral karena kerap disandingkan dengan New Zealand. Daya tarik utama Ranu Manduro ini adalah pemandangannya yang meliputi danau buatan, batu-batu raksasa, padang rumput hijau, dan pemandangan Gunung Penanggungan. Selanjutnya aktivitas yang ada di Ranu Manduro ini. Yang pertama yakni area ini sering dijadikan untuk tempat mengembala kambing atau sapi. Dan juga terdapat warung-warung yang nampaknya hanya buka di waktu weekend saja atau di waktu liburan. Dan yang terakhir, di area danau terdapat papan peringatan bagi pengunjung, yaitu dilarang mandi, memancing, dan berenang. Ranu Manduro dikenal sebagai New Zealand Van Java, namun hingga kini belum ditetapkan sebagai kawasan wisata resmi. Akibatnya, pengelolaan tidak jelas, fasilitas terbatas, tidak ada tiket resmi, muncul pungli, dan aktivitas wisata yang tidak terkontrol menyebabkan kerusakan lingkungan seperti sampah dan jejak kendaraan. Solusi dari kami yaitu pemerintah perlu menetapkan status resmi sebagai destinasi wisata alam agar ada dasar hukum dan pengawasan. Yang kedua, membentuk badan pengelola yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan pemilik lahan agar retribusi jelas dan kebersihan terjamin. Yang ketiga, menerapkan tiket masuk resmi dan aturan anti pungli dengan sistem karcis atau e-ticketing serta tarif yang transparan. Yang keempat, membuat master plan pengembangan termasuk zonasi, penataan warung, pengaturan jalur wisata, dan manajemen sampah. Dan yang terakhir, menyediakan infrastruktur dasar seperti jalan, parkir, toilet, dan tempat sampah tanpa merusak landscape alam. Dengan langkah tersebut, Ranu Manduro dapat berkembang menjadi wisata alam yang tertata dan berkelanjutan. Pemasangan kedua yaitu area bekas tambang. Ranu Manduro terbentuk dari bekas tambang batu Sirto yang sudah tidak beroperasi semenjak tahun 2018. Kondisi lahan yang gersang, lalu rawan longsor dan juga air yang buruk diperparah dengan aktivitas wisatawan yang membuat tanah tidak terkontrol termasuk timbunan sampah yang merusak estetika lingkungan. Yang pertama yaitu reklamasi dan rehabilitasi lahan tambang. Rehabilitasi kawasan dilakukan melalui penataan ulang kontur tanah lawan longsor, serta revegetasi menggunakan tanaman lokal untuk memperkuat struktur tanah dan mencegah erosi. Yang kedua, pengelolaan sampah yang terintegrasi. Pengelola perlu menyediakan tempat sampah terpilah, menerapkan edukasi kebersihan, melakukan patroli rutin, serta membuat kebijakan zero waste tourism, agar masalah sampah berserakan dapat diminimalisasi. Penataan jalur wisata juga penting untuk mengontrol area yang sering menjadi titik pembuangan sampah sembarang. Yang ketiga, pemanfaatan lahan sebagai wisata edukasi geologi. Kawasan bekas tambang dapat dijadikan lokasi edukasi mengenai proses pembentukan danau, sejarah pertambangan, dan pentingnya konservasi lingkungan melalui penambahan papan informasi. Edukasi ini dapat meningkatkan kesadaran pengunjung untuk menjaga kebersihan dan tidak merusak kawasan. Yang keempat, pemantauan kualitas lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup perlu melakukan monitoring berkala terhadap kualitas air dan kestabilan tanah. Jika ditemukan residu tambang berbahaya, penanganan harus dilakukan sesuai standar KLHK untuk menjaga keamanan pengunjung.
Lalu yang terakhir, kolaborasi dengan akademisi dan komunitas. Universitas, LSM lingkungan, dan komunitas pecinta alam dapat dilibatkan dalam riset, rehabilitasi lahan, serta pengelolaan sampah. Program seperti KKN atau Kampus Merdeka dapat mendukung upaya pengembangan kawasan secara berkelanjutan. Baiklah, kita sudah sampai di akhir perjalanan di Ranu Manduro ini. Tempat yang dulunya jadi pertambangan kini berubah menjadi danau dan padang rumput hijau yang sangat indah. Keindahannya yang berlatar Gunung Penanggungan menunjukkan bagaimana alam bisa pulih dan menciptakan pemandangan yang luar biasa. Namun, keindahan ini juga mengingatkan kita untuk menjaga dan menghormatinya. Sebagai pengunjung, kita tidak boleh melanggar peraturan yang ada, seperti memancing atau mandi, agar alam yang sedang pulih ini tetap lestari. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bisa menginspirasi kita semua untuk lebih peduli pada lingkungan dan mendukung keberlanjutan yang ada. Sekian dari kelompok kami. Kelebihan dan kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyatanya tak ada nyali untuk ungkapkan. I wanna love you like a hurricane.